Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Minta waktunya sebentar, Bu Ki. Ini penyuluhan tahap kedua setelah yang pertama dilakukan di PKK Balai kemarin tanggal 7. Kemudian yang kedua di rumah Bu Doni, karena kebetulan bulan ini yang mendapat arisan adalah Bu Doni. Perkenalkan, kami dari Politeknik Negeri Madura atau yang dikenal dengan Poltera, jurusan kesehatan yang bertempat di kampus B, yaitu di belakang SMA 2 di Jalan Joko Tole Indah. Sekarang bukan akper kembali karena sudah bergabung dengan Poltera sehingga menjadi Politeknik Negeri Madura jurusan kesehatan, yang seperti itu. Kami di sini mungkin dalam hati ibu-ibu sekalian bertanya, ada apa ini atau ada apa ya? Kami di sini kebetulan sebagai tim penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakatnya untuk kemarin sudah saya berdiskusi dengan Bu Surya dan minta izin ke Bu Klebun. Kebetulan saya mengajukan tentang deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan pemeriksaan payudara sendiri, seperti leaflet yang sudah diberikan oleh kami sebagai tim ya. Di situ leaflet itu bertujuan untuk jika nanti pulang ke rumah mungkin ibu-ibu ada yang terlupa tahapan-tahapan pemeriksaannya, jadi bisa dibuka leafletnya. Untuk hari ini akan kami perjelaskan satu persatu. Kenapa kami ada alasan mengapa kami memilih Desa Teja Timur? Bukan karena kebetulan atau apa. Yang pertama karena kenapa juga memilih kanker payudara sebagai sadari untuk deteksi kanker payudara. Kanker payudara merupakan fenomena gunung es. Jadi yang memuncak di atas hanya 1-2 yang ketahuan, tapi di bawah banyak yang meninggal karena penyakit kanker payudara yang tidak terdeteksi. Jadi terdeteksinya sudah kanker payudaranya stadium lanjut, sudah stadium 4 atau stadium akhir yang tidak bisa disembuhkan. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa memilih di sini? Karena saya melihat PKK yang di sini juga cukup aktif. Kemudian ibu-ibunya cukup aktif untuk menghadiri PKK. Kemudian juga kami menganggap mungkin sadari ini perlu untuk lebih lagi diberikan kepada ibu-ibu karena yaitu salah satunya kanker payudara merupakan silent killer atau pembunuh tersembunyi. Jadi pembunuh yang tersembunyi yang menjadi pembunuh diam-diam yang menjadi pembunuh wanita nomor 2 setelah kanker serviks. Kalau kanker serviks harus deteksinya menggunakan alat. Tapi kalau untuk yang kanker payudara ada yang bisa deteksi dini tanpa alat dan tanpa bantuan. Jadi cukup ibu-ibu sendiri atau mbak-mbak yang bisa memeriksa payudaranya secara sendiri. Kapankah waktunya? Waktu pemeriksaan payudara sendiri itu cukup 1 bulan 1 kali saja secara rutin, yaitu hari ke-5 sampai hari ke-7 setelah menstruasi. Kenapa kok sebelum menstruasi atau pada saat menstruasi? Kalau sebelum menstruasi atau pada saat menstruasi, kondisi atau struktur dari payudara agak padat, sehingga menyusahkan ketika nanti melakukan perabaan di daerah payudara untuk menentukan apakah ada benjolan atau tidak. Jadi cukup 1 kali saja sebulan 1 kali, yaitu hari ke-5 sampai atau hari ke-7 sampai hari ke-7 setelah menstruasi. Ketika sudah mendapatkan benjolan, karena ini sadari merupakan deteksi dini, jadi belum ada benjolan berarti langsung kanker payudara, tidak ibu-ibu. Jadi karena ini masih deteksi dini, jadi kalau ketika diraba kemudian menemukan suatu benjolan, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada beberapa hal pemeriksaannya, baik itu melalui mamografi, kemudian melalui USG payudara, bukan USG abdomen, berbeda. Kemudian bisa menggunakan MRI, itu salah satunya. Kalau sudah ditemukan benjolan, karena benjolan di payudara ada banyak, bisa kanker, bisa tumor, bisa fibroadenoma. Jadi ada banyak, jadi tidak bisa langsung divonis kanker payudara, walaupun benjolan tersebut tidak nyeri. Jadi karena mungkin ibu-ibu berpikiran bahwa tidak nyeri berarti bukan kanker, tidak nyeri berarti bukan benjolan, tidak. Karena bisa saja yang tadi tidak nyeri itu merupakan awal, merupakan perdana untuk menjadi suatu keganasan jika tidak dilakukan secara deteksi dini. Penyuluhan ini kurang lebih tidak lama Bu, kurang lebih 10 menit kami menyampaikan tentang bagaimana tekniknya dari pemeriksaan payudara sendiri. Sebelumnya kami perkenalkan dulu ya, mungkin kalau dengan saya sudah ada yang banyak yang tahu karena memang anggotanya. Kemudian di sebelah kiri saya, ini kebetulan ketua jurusan kesehatan, jadi Kaprodi Kajur, ketua jurusan kesehatan.
program D3 keperawatan yang Bu Anggi. Kemudian di sebelah yang dosen juga kemudian tim pengabdian masyarakat. Yang kedua yang sebelah kanan saya yaitu Bu Rahayu yang beralamat di Geraha, juga sama dosen dan menjadi tim pengabdian masyarakatnya kami. Dan kurang satu lagi tim kami yang mendapatkan musibah tadi pada saat mau berangkat ke sini. Kalau di balai kemarin kita lengkap berempat timnya, yang ini kurang satu karena kecelakaan. Hemat waktu, mungkin saya akan langsung masuk ke penyuluhan kesehatan tentang deteksi dini kanker payudara ya ibu-ibu. Monggo Bu. Saya pergunakan pantung karena di sini tidak mungkin untuk membuka payudara. Jadi pantumnya dipakai seolah-olah ini dibayangkan payudaranya ibu-ibu sekalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja ya Bu ya. To the point lebih enak. Nah, Di setting sudah Bu Pelores. sudah disesuaikan Bu. Oh iya, sebentar masih diikat Bu, biar nggak melorot. Ya, saya berdiri. Mohon maaf ini mohon izin Ibu ya. Untuk pemeriksaan payudara ini yang pertama harus dilakukan adalah membuka pakaian atas semua ya Bu ya, sampai payudaranya kelihatan. Ya, tidak menggunakan bra, jadi kosongan gitu ya. Nah, sama seperti begini dah posisinya. Kemudian kita berdiri di depan cermin. Nah, jadi ada cermin, ya bukan cermin wajah ya Bu, cermin besar ya, cermin besar yang sekiranya bisa untuk ini ya, untuk seluruh tubuh atau setengah badan lah, yang bisa mencermini payudara kita. Nah, kemudian langkah yang pertama yaitu kita berdiri tegak. Berdiri tegak ya Bu, berdiri tegak, tidak membungkuk ataupun ini. Berdiri tegak, tangan berada di samping badan. Kemudian kita lihat di payudara, kita amati payudara kita, kanan dan kiri sama atau tidak. Ya, bentuk kulitnya rata atau tidak. Bentuk kulit di sekitar payudara ya, ini rata atau tidak. Dilihat kalau misalkan ada kelainan pada putingnya, pada kasus dengan kanker payudara, biasanya puting payudara ini masuk ke dalam. Ya, bukan berarti tidak sama dengan kasus ketika puting tenggelam pada ibu menyusui. Ya, tapi ini masuk ke dalam, tergantung dia di sebelah mana kankernya gitu ya, apakah di kanan atau di kiri. Makanya dilihat kanan dan kiri harus sama. Ya, kemudian tidak ada kelainan pada area kulit itu rata. Kalau misalkan ada kelainan seperti kulit jeruk ya di sekitar payudara ini, itu kemungkinan kita curigai adanya sel-sel kanker tersebut. Kemudian kita lihat apakah di puting ini ada kemerahan atau ada cairan yang keluar. Nah, itu juga perlu kita waspadai adanya kanker payudara. Kita lihat, bukan cuma dilihat gitu Bu, boleh melihat ke kanan ke kiri, bebas ya Bu ya, ke kanan ke kiri, yang penting posisinya tegak. Kemudian yang kedua kita angkat tangan ya. Ini ditarik ya Bu, dua-duanya kanan kiri, boleh begini, yang penting payudara tertarik sampai ke belakang ya. Jadi tertarik biasanya pada ibu-ibu dengan kasus kanker payudara ini, ketika kita mengangkat tangan itu terjadi nyeri di daerah sekitar payudara sampai dengan ketiak. Ya, kalau ada ini ya. Ya, dilihat ketika kita mengangkat tangan seperti ini, dilihat payudara akan mengangkatnya harus bersamaan. Ya, karena ngangkat tangannya bareng-bareng, jadi payudara akan naik bersamaan. Ya, dilihat. Nah, kalau misalkan pada kasus-kasus ibu
menyusui atau sudah beberapa kali melahirkan, mohon maaf ya, mungkin tidak sekenyal ini begitu ya. Tidak sekencang ini begitu ya Bu. Lah ini nyenunuk gini. Nah, kalau pada ibu-ibu sudah melahirkan beberapa kali dan menyusui mungkin agak kendor begitu ya. Jadi tapi ketika kita mengangkat seperti ini sama juga akan terasa terangkat dan tidak ada nyeri. Jadi mengangkatnya harus bareng-bareng. Kalau misalkan tidak sama antara kanan dengan kiri, nanti kita lakukan pemeriksaan berikutnya ya. Kemudian yang ketiga tangan kita ada di samping badan, sama posisinya tegak, dadanya membusung gitu ya, istilahnya membusung. Kemudian kita lihat lagi sebelah kanan, sebelah kiri ya, apakah ada benjolan, apakah ada nyeri, apakah ada perubahan kulit, perubahan warna, atau misalkan ada keluaran cairan dari puting payudaranya, apakah ada luka, atau kalau misalkan ada benjolan, apakah benjolannya itu utuh atau benjolannya itu menyebar. Kalau misalkan benjolannya itu utuh, biasanya itu hanya tumor biasa. Bisa jadi yang namanya tumor itu adalah benjolan, nggih. Benjolannya ini bisa jadi jinak, bisa jadi ganas. Ya, nanti untuk menjadi ganas itu salah satunya adalah karena adanya sel kanker. Tapi kalau misalkan seperti fibroadenoma seperti yang Bu Hilma jelaskan tadi, FAM, itu benjolannya jelas, tegas. Ya, nggak bungkol gitu loh Bu ya. Kalau misalkan dipegang dia nggak bergeser, tetap. Dan ukurannya pun tetap tidak membesar. Ya, kalau kanker penyebarannya cepat, kemudian di situ benjolannya juga agak gerigi gitu ya Bu ya. Ya. Terus kemudian penyebarannya cepat ya, tergantung dia akan menyebar kemana. Kalau misalkan hanya di payudara ya berarti payudara aja, tapi yang paling parah ketika dia mulai menyebar sampai ke area paru-paru, sampai ke organ-organ dalam. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, kemudian kita angkat satu tangan. Ini nanti berlaku untuk kanan dan kiri. Kita angkat satu tangan terlebih dahulu. Ini tetap posisinya narik, ya. Posisi tangan tetap menarik. Kemudian kita lakukan pijatan menggunakan 3 jari boleh, karena kalau 5 kebanyakan ya Bu ya. Pakai 3 jari saja, ya. Jadi 3 jari mulai dari ketiak, lurus ketiak ya Bu. Jahitan baju ini, ya. Nah, kemudian ditekan-tekan. Ya, ditekan boleh, diruntut begini boleh, yang penting ada penekanan pada area tersebut. Nah, arahnya dari atas ketiak ke bawah, kemudian ke atas lagi, sampai ini berlaku sampai ke seluruh payudara. Sampai bawah payudara, naik lagi. Ini ditekan Bu, ini kerasa kalau misalkan ada benjolan. Ya, jadi arahnya dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Ini berlaku juga pada payudara sebelah kanan dan kiri ya Bu, nggak satu aja. Ya, pola neleburan sekacer pak kacer banget. Kemudian yang kelima masih sama, tetap diangkat, hanya gerakannya yang berbeda. Gerakannya di sini memutar. Ya, dari area luar payudara terus sampai ke depan, sampai ke arah puting. Melingkar, ya, melingkar. Itu juga berlaku pada payudara sebelah begitu. Ya. Kemudian yang terakhir, kita lihat adanya cairan yang keluar. Boleh dengan cara memencet sama seperti merah ASI. Nah, boleh dengan cara pakai begini. Silahkan, yang penting kita mau melihat apakah ada cairan yang keluar dari puting payudara. Ya, bukan ASI ya Bu. Nah, yang keluar ini bisa jadi kemungkinan ada nanah, ada darah. Nah,
itu yang kita curigai ada sesuatu yang berbahaya di dalam sana. Ya, cobu gitu. Aku penong ini malah jangan rajin malah. Kemudian ini yang terakhir kita lakukan dengan cara tidur telentang. Tambah mapan ya Bu, tak bapak-bapaknya mapan. Jadi tidur telentang, di bagian punggung diganjal bantal, jadi posisi dada tetap terangkat. Ya, jadi tidurnya telentang, bagian punggung sini diganjal bantal. Kemudian lakukan hal yang serupa pada langkah untuk yang ini ya, yang langkah ke-3, 4, dan 5. Jadi tetap sambil tiduran, satu tangan di atas kepala, boleh begini, karena kalau misalkan dada sudah diganjel otomatis narik sendiri. Jadi dilakukan pemijatan seperti tadi ya, dengan cara dari ketiak sampai seluruh area payudara. Kemudian yang berikutnya dengan cara melingkar, berikutnya dengan cara menekan puting payudara. Itu langkahnya. Ya. Untuk langkah-langkah tersebut, ya, mungkin bisa sekalian langsung dicoba Bu. Paling tidak yang gampang aja. Ngomong aku jadi. Oke Bu, Ibu lihat posang. Kamera nggak Bu? Sambil duduk ini kan enggak apa-apa. Monggo silahkan posisikan duduk yang senyaman mungkin, atau misalkan mau setengah duduk setengah berdiri di rumah. Seperti ini. Ya. Untuk fotografer berdiri aja ya. Iya, jangan berdiri. Ya, monggo silakan boleh dicoba seperti Ibu ini. Tidak usah dipaksakan Bu, kalau memang Iya. lututnya sakit. Oke. Biar duduk, Atau nggak duduk biasa tidak apa-apa. Yang penting ngangkat. Ya, yang penting bisa mengangkat kedua tangan. Ini sekalian malah tak gereen ya Bu. Iya, karena lama nunggu kita. Senam, ya, sambil relaksasi ya. Jadi, nggih, sambil dirasa-rasakan kayaknya kok tambah kenceng gitu payudaranya ya. Koyok. Iya Bu. Mau kenceng Bu? Sering-sering diangkat begini Bu biar kenceng. Ya, oke. Kemudian setelah mengangkat kedua tangan, kemudian kita coba satu tangan kita lakukan pijat payudara dengan 3 jari aja Bu. Kalau 5 kebanyakan. Kalau 5 tetap 3 yang itu. Cuma 3 aja. Wah, biasa nekem gitu. Aduh. Mulai mah nekem gitu. Oh, selebihnya Bu. Ya, jadi ini lekas maren nih kamu. Ini kerennya aren ganteng. Ya, kemudian melingkar. Ini karena ada branya ya, jadi agak sedikit sulit untuk dilakukan penekanan. Ya, kemudian posisinya seperti ini sama seperti merah asi. Ya, boleh pakai 2 tangan, boleh pakai 1 tangan. Ya, ini dilakukan sendiri ya Bu, tidak perlu bantuan. Ya. Kalau dibantu repot nanti ya. Siapa Bu yang enak? Ya, baiklah, sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo. Bu Anggi ahli dalam bidang Perkantoran. penuntutan penyakit-penyakit. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin saya menambahkan saja ibu-ibu, jadi ada beberapa hal resiko yang lebih tinggi kenapa seseorang itu bisa terkena. Yang pertama itu karena usia. Jadi semakin bertambah usia, itu resikonya itu semakin tinggi. Kenapa? Ada hubungannya dengan yang namanya hormon estrogen. Nah, ketika sudah tua, hormon estrogennya itu kadarnya akan semakin berkurang. Nah, itu juga ada hubungan sama itu. Terus faktor resiko. Jadi kalau ibu-ibu di sini punya riwayat keluarga yang pernah menderita cancer atau kanker, itu resikonya lebih tinggi daripada yang tidak pernah punya riwayat. Nah, yang ketiga adalah lifestyle atau gaya hidupnya. Jadi suka makanan berlemak atau suka makan kayak pemanis buatan, pewarna buatan, terus nah itu terus pengawet dan sebagainya, itu juga resikonya lebih tinggi. Nah, itu untuk deteksi memang untuk awal-awalnya itu bisa digunakan Sadari ini untuk memastikan apakah dia itu cancer stadium berapa atau benar-benar cancer atau dia itu hanya tumor jinak dan sebagainya. Memang harus dilakukan pemeriksaan lanjut. Salah satunya tadi ada MRI, ada mamograf. Terus kalau untuk menentukan stadium berapanya itu biasanya nanti kalau sudah ketahuan jelas, oh ini sepertinya cancer, mau diketahui stadium berapa, itu biasanya nanti di PA atau diambil cuplikannya dari sel, diambil nanti dilihat di laboratorium di bawah ini, oh ternyata di selnya itu aktif membelah. Oh berarti kalau sudah aktif membelah berarti nanti stadiumnya akan ditentukan stadium berapa gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin resiko 35 tahun ke atas itu resikonya lebih besar daripada yang di bawah itu. Tapi bukan berarti yang di bawah itu juga nggak kena gitu. Tapi ya itu dari faktor lifestyle, apa dia punya riwayat dan sebagainya gitu. Terus jarang berolahraga juga bisa gitu. Itu mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Sama saya mau menambahkan, tadi lupa di awal, pemeriksaan payudara Sadari ini wajib dilakukan untuk wanita yang sudah berusia 20 tahun ke atas. Jadi kalau belum 20 tahun ke atas tidak perlu melakukan Sadari karena risikonya memang rendah atau bahkan tidak terdeteksi. Kalau 20 tahun ke atas wajib setiap bulan. Bahkan ada yang mengatakan, ini referensi atau buku yang mengatakan bahwa 35 tahun ke atas karena risikonya lebih besar terhadap kanker sudah wajib dilakukan mamografi selain dari Sadari. Jadi wajib dilakukan mamografi. Jadi mungkin ibu-ibu yang mempunyai putri kemudian mempunyai ponakan perempuan yang sudah berusia 20 tahun ke atas atau 20 tahun, monggo disarankan untuk melakukan pemeriksaan Sadari rutin setelah mens hari ke-5 sampai hari ke-7. Karena di situ sudah hormon sudah mulai naik kembali setelah terjadi penurunan ketika mens, sehingga di situ hormon mulai naik kembali sehingga struktur atau komposisi dari payudara sudah mulai kenyal. Sehingga enak untuk dilakukan pemeriksaan Sadari. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mempunyai pengalaman pribadi yang mau ditanyakan tetangga, mungkin bukan pengalaman pribadi Bu ya, cerita-cerita dari tetangga atau siapa. Ya, monggo Mbak Desi. Payudara itu bisa terjadi pada pria atau enggak? Yang pertama, yang kedua. Tadi kan disebutkan karena hormon estrogen ya Mbak Gia. Hormon estrogen kan juga ada pada pil KB, estrogen dan progesterone. Nah, terus gimana penggunaan obat KB atau obat kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron yang biasa digunakan pada ibu? Apa itu juga pemicu sebagai terjadinya kanker? Kalau di referensi yang pernah saya baca memang ada beberapa efek dari pil KB itu untuk memicu hormon itu. Jadi makanya penggunaan pil KB itu harus istilahnya kita biasanya ke bidan kan untuk berkonsultasi, nggak bisa sembarangan kita beli di apotek kita minum, nah itu nggak bisa. Jadi kita tetap juga harus berkonsultasi kepada tenaga medis agar tujuannya biar nanti penggunaannya juga tepat, tidak menyalahi aturan dan tidak berefek pada kita gitu Bu. Kalau untuk pada laki-laki sebenarnya ada.
Cuma resikonya resikonya kecil. kecil. Karena pada laki-laki juga ada hormon estrogen, tapi kecil, tidak sebanyak perempuan. Iya. Pada perempuan juga ada hormon testosteron yang miliknya laki-laki, tapi juga kecil. Sehingga ketika mau menggunakan KB pertama, biasanya kalau kita ke fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan, penentuan KB pertama selain keinginan dari kedua belah pihak, istri sama suami, juga ditanyakan apakah ada keluhan dan lain-lainnya, dan juga diperiksa. Kalau seumpamanya terdapat benjolan, maka tidak disarankan untuk menggunakan KB yang mengandung hormon. Begitu Mbak Desi. Pertanyaannya sangat bagus karena Masalahnya kan biasanya orang tuh langsung beli gitu. Iya, Kadang itu. juga sosialisasinya gimana cara ngasih. Kadang kan dari Rusutek langsung pindah misalkan. Untuk oke langsung beli ini, langsung ngambil ini. Masih berat. Gimana ya? Jadi kan kalau gini kan ibu-ibu jadi tahu gitu loh, kalau pil KB itu sebenarnya harus menggunakan Harus dikonsultasikan sama bidan. makanya sadari itu memang penting, selain untuk mendeteksi kanker payudara juga mendeteksi benjolan yang lainnya. Ada lagi mungkin ibu-ibu? Iya, mau tanya. Iya. Itu tadi kan disebutkan diperiksa hari kelima atau ketujuh. Nah, ngitungnya itu hari pertama menstruasi atau setelah selesai semuanya baru kita hitung hari pertama, kedua, ketiganya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga ada cirinya keluar cairan. Apakah mesti harus ada cairan baru kita curiga kalau itu kena kanker atau tidak? Kalau misalkan ada benjolan tapi tidak keluar cairannya, apa yang harus kita lakukan? Baik. Kalau misalkan ngitungnya Setelah ngitungnya hari pertama, hari kelima itu nggih, hari pertama menstruasi adalah hari keluar pertama darah haid. Itu hari pertama. Jadi kalau misalkan hari kelima berarti 5 hari setelah keluar darah haid pertama. hari pertama dihitung hari Hari ke-1. ke-1. Nah, misalkan hari ini saya keluar darah menstruasi gitu ya, itu adalah hari pertama. Hari pertama menstruasi. Ketika ibu hamil juga patokannya seperti itu ya. Hari pertama apa Mbak? Hari pertama Hari hari pertama pertama haid. haid terakhir. Nah, jadi yang dihitung adalah keluarnya darah haid pertama, itu adalah hari pertama. Kemudian kalau misalkan keluaran cairan, kita lihat cairannya seperti apa dulu Ibu. Ya, yang kita curigai adalah ketika dia keluar nanah, berbau, kemudian atau disertai dengan darah. Kalau cuma Ya, benjolan kalau biasanya cuma fibroadenoma. benjolan mungkin fibroadenoma atau biasa dikenal dengan tumor gina, tumor tapi dia tidak berkembang, hanya ya bentuknya begitu-begitu aja di tempat itu aja, jadi tidak kemana-mana dan batasnya tegas. Kalau hanya tumor gina batasnya tegas Bu, jadi misalkan bulat ya bulat aja gitu, tapi kalau kanker biasanya bentuknya nggak beraturan, ya mungkin dari perabaan gerinjel gitu. Jadi bedain tumor sama kanker itu sebenarnya Bu, selain dari benjolan itu, nah itu untuk memastikan dia itu benar-benar tumor jinak atau tumor jahat, tadi itu memang harus ada pemeriksaan lanjutan. Nah salah satunya kalau dokter biasanya sudah curiga, wah ini kok kayaknya mengarah ke CA, maka akan diambil suplikannya, nanti akan dilihat, oh ternyata di bawah mikroskop misalnya itu selnya aktif untuk membelah. Nah, itu biasanya nanti akan dicurigai sebagai CA atau cancer gitu. Jadi memang ada pemeriksaan lanjutan. Kalau sadari ini istilahnya pemeriksaan awal, deteksi awal. Jadi kita harap cemas gitu ketika kita seperti ini, oh jangan-jangan. Nah, jadi cancer ini ketika ditangani lebih awal, maka resiko sembuhnya pun juga akan lebih tinggi daripada ketika dia sudah ketahuan pada stadium 4 seperti itu. Makanya ada pemeriksaan sadari ini agar ketika ketahuannya pun nggak sudah stadium lanjut atau stadium 4 gitu. Jadi kemungkinan untuk hidup dan kemungkinan untuk sembuhnya juga jauh lebih besar daripada yang ketemu itu. Seperti itu. Monggo, mungkin ada lagi Bu. Ya. Yang pertama, apakah kanker itu semua jenis kanker ya? Apakah semua jenis kanker itu dari keturunan? Terus yang kedua, seperti saya sudah usia 62, kan sudah katanya tadi sudah
hormon sudah ini ya, apakah masih ada gitu ya kemungkinan. Beresiko. Kalau keturunan ini ada hubungannya sama faktor genetik, Ibu. Jadi kenapa orang yang punya riwayat keluarga cancer dia itu resikonya lebih tinggi daripada yang enggak ya, karena ada hubungannya dengan faktor genetik itu. Ditakutkan genetiknya nanti turun terus ternyata dia resikonya lebih tinggi. Nah, kalau usia memang karena semakin kita usianya semakin bertambah gitu, itu kan sistem fisiologis dan sebagainya pun juga akan menurun dan berpengaruh. Nah, makanya kenapa orang dengan umur yang istilahnya sudah lanjut, dia itu lifestyle-nya benar-benar harus jaga, makannya harus dijaga, dia harus olahraga, istirahat cukup, nggak boleh stres dan sebagainya. Jadi itu. Jadi belum tentu terus ibunya jadi takut parno gitu. Aduh, umur saya sudah 60. Saya ini belum tentu ibu. Jadi gimana tergantung lifestyle-nya ibu menjaga badannya seperti apa, seperti itu. Jadi stres pun itu juga bisa berpengaruh. Jadi jangan terlalu dibawa waduh takut stres. Nah, karena stres itu dia itu bisa memicu kalau dalam ilmu fisiologis itu namanya ROS. Nah, ROS itu semacam faktor yang menyebabkan istilahnya fisiologisnya itu jadi error gitu loh Bu, gitu. Jadi jangan stres lah, jadi dibawa enjoy gitu. Ya, stres itu juga bisa memicu gitu. Santai benar Bu. Karena stres memang pemicu dari segala macam penyakit. Bu. Jadi yang mestinya ada menjadi ada karena stres. Stres gak punya uang juga sama Bu. Kalau katanya emo-emo pak tenang beda Allah gitu ya. Mungkin itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi ibu-ibu ataupun pada keluarga ataupun lingkungan ibu-ibu sekalian, karena kami mohon maaf tidak bisa mendatangi dari semua dusun Bu J. Jadi di sini ada beberapa dasawisma, cuma yang terpilih di dasawisma yang ketempatan pada hari ini sama PKK yang kemarin. Saya harapkan ada pengurus, jadi setidak-tidaknya pengurus itu nanti mungkin yang akan menyampaikan kepada ibu-ibu dasawisma anggota yang lainnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga pada Ibu Klebun yang sudah memberikan izin, dan tuan rumah Bu Doni yang sudah memberikan izin kami untuk memberikan penyuluhan pada hari ini. Kemudian juga Ibu Ketua Dasawisma pada hari ini, Bu Imam dan Bu Saleh, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dari kami. Kemudian mohon maaf atas keterlambatan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.